Perkenalkan, nama saya Audinia Liviana dengan NIK 21055526009. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan, Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2022 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andus Jakubus Widatmoko, MM. Selanjutnya, pendahuluan. Kinerja keuangan merupakan salah satu unsur penting di dalam perusahaan karena mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, mengukur seberapa baik aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Kaitannya dengan penyaluran kredit apakah sudah maksimal sehingga pendapatan juga akan meningkat. Yang kedua, pertimbangan pemegang saham dalam mengambil keputusan berinvestasi. Karena investor mengharapkan return yang tinggi pada investasinya. Bila kinerja keuangan tersebut baik, maka pemegang saham juga mengharapkan return yang lebih besar. Selanjutnya, perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik dapat melakukan kegiatan operasional secara optimal. Kaitannya dengan menghimpun dana dan penyaluran dana bank. Selain melakukan dana etis sebanyak-banyaknya, bank juga harus sedikit memasarkan produk tabungan berjangka seperti deposito. Hal ini sebagai antisipasi nasabah akan mengambil tabungannya sewaktu-waktu dalam jumlah yang banyak dan bank kekurangan likuiditas. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, corporate governance. Menurut Widatmoko et al. Tahun 2020, corporate governance disebut sebagai kerangka dasar aturan institusi, pembentukan pola pengaruh kontrol pemangku kepentingan ketika pengambilan ketetapan manajerial. Corporate governance ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepentingan pemangku perusahaan, mencegah tindakan sewenang-wenang manajemen, dan menguasai perilaku manajer perusahaan untuk menjaga kepentingan dan hak pemegang saham dengan tujuan mengoptimalkan akumulasi kekayaan. Selanjutnya, yang nomor 2, karakteristik perusahaan. Karakteristik ini merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas, dapat diuji berbagai aspek. Di antaranya jenis usaha, industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, profitabilitas, dan juga ukuran perusahaan. Bank juga memiliki karakteristik khusus dalam penelitian kinerja keuangan. Menurut Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 13/1 PBI 2011 menyatakan bahwa komponen penilaian menggunakan RGS yang meliputi risk, governance, earnings, dan capital sebagai penilai performa keuangan pada perbankan. Selanjutnya, kinerja keuangan. Menurut EKJ et al. 2021, kerja mengacu pada pencapaian seluruh tujuan strategis yang ditetapkan oleh organisasi. Pemilihan tujuan strategis tersebut didasarkan pada visi, misi, dan strategi perusahaan. Kinerja keuangan berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Metrik kinerja yang dipergunakan dalam mengukur profitabilitas adalah return on assets. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Dalam penelitian ini merumuskan sebanyak 7 hipotesis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang berupa laporan tahunan yang diperoleh melalui website BI di index.id. Populasinya adalah sektor perbankan konvensional yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2022. Pengambilan sampel menggunakan purpose sampling dengan kriteria tidak ada racing dari BI, mengeluarkan laporan tahunan, dan menyediakan data komprehensif mengenai variabel penelitian. Teknik analisis data menggunakan IBM SPSS versi 26. Pengujian dilakukan meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil statistik deskriptif. Nilai standar deviasi untuk seluruh variabel penelitian berada di atas nilai Mean, mengindikasikan bahwa sebaran data pada seluruh variabel adalah heterogen. Kemudian, hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan signifikansi sebesar 0,204 atau di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji Gleason. Variabel dalam penelitian ini memiliki signifikansi di atas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi adanya masalah heterokedastisitas. Berikutnya, hasil uji multikolinearitas. Hasil output memenuhi nilai toleransi tidak kurang dari 0,10 dan VIF tidak lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji terbebas dari masalah multikolinearitas antar variabel. Selanjutnya, hasil uji korelasi. Diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,747. Nilai tersebut menunjukkan hasil ragu-ragu, maka dilakukan run test dan hasil output menghasilkan sebesar 0,105 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya, hasil uji regresi berganda. Berdasarkan output SPSS, maka dapat disusun persamaan regresi dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi. Hasil nilai R-square sebesar 0,844 atau 84%, artinya variabel dependen kinerja keuangan dapat dijelaskan secara keseluruhan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 16% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
Selanjutnya hasil uji F. Hasil nilai F terhitung sebesar 68,415 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Hal ini berarti variabel independen dalam model regresi ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi penelitian ini layak untuk diuji. Ini hasil uji hipotesis menunjukkan kepemilikan institusional dan bernilai signifikansi 0,05 dan 0,00 kurang dari 0,5, maka berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sehingga hipotesis 1 dan 5 diterima. Selanjutnya buku bernilai 0,00 kurang dari 0,05 dan negatif, berarti buku berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan sehingga hal 7 diterima. Sedangkan kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, rapat komite audit, NPL bernilai signifikansi di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, maka hipotesis 2, 3, 4, dan 6 ditolak. Terakhir penutup, kesimpulannya, kepemilikan institusional DANI berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, rapat komite audit, dan NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Keterbatasannya adalah durasi waktu yang singkat selama 4 tahun dan juga jumlah variabel yang berjumlah 7. Selain itu, dilakukannya outlier untuk hasil statistik deskriptif dan uji normalitas yang mengakibatkan berkurangnya sampel dari jumlah. Saran untuk meneliti ke depannya diharapkan dapat meneliti lebih panjang waktunya dengan sampel yang lebih banyak sehingga hasilnya akan akurat.